Baik. Ya, Bapak Ibu, satu lagi kegiatan kita pada pagi hari ini akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas izin dan perkenannya lah sehingga alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa di Zoom di dalam jaringan pada agenda menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Midiati Eskom, calon guru penggerak angkatan 10, guru SMK Negeri 7 Samarinda. Dan Bapak Ibu, marilah kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah dan dilanjutkan dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kami menyapa yang terhormat Ibu Midiati Eskom selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu tenaga pendidik ASN P3K SMK Negeri 7 Samarinda. Baik Bapak Ibu, saat lagi kita langsung pada materi penyebaran menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman di budaya positif di sekolah. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini. Nama beliau Ibu Midiati, tempat tanggal lahir Tarakan 26 Januari 1981, pendidikan terakhir S1 Komputer, dan saat ini sedang mengenyam pendidikan pasca sarjana, jurusan Manajemen Pendidikan di Universitas Mula Warman. Jabatan Ibu Midiati adalah Waka Humas dan Industri SMK Negeri 7 Samarinda sekaligus menjadi guru produktif DKV. Prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh Ibu Midiati Eskom. Pertama, peserta terbaik upskilling guru DKV tingkat nasional tahun 2021, penerima Education Award tahun 2022, dan pemenang Lomba Bahan Ajar Digital tahun 2022. Pengalaman lainnya pernah menjadi instruktur nasional program keahlian ganda guru produktif tahun 2017, juri di berbagai lomba tingkat provinsi Kalimantan Timur mulai dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Kemudian pernah mengikuti program short course di Raja Manggala University Thailand tahun 2023 dan pernah juga mengikuti di tahun 2024 short course School Management Program di University of Adelaide, Australia. Baik, untuk efisiensi waktu, kami berikan kesempatan kepada Ibu Midiati Eskom, calon guru penggerak angkatan 10 untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Suara saya cukup terdengar. Iya, Bu, terdengar. Baik, izin saya share. Eh, Terlihat ya, share screen-nya ya. Terlihat, Ibu? Seperti ini. Coba lihat di situ tampilannya dengan full screen. Iya, Bu, full screen, Bu. Di tampilan saya full screen. Ya. Oke, oke. Baik. Eh, saya mengucapkan terima kasih ya kepada peserta yang telah berkenan hadir.
Diseminasi ya atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif SMK Negeri 7 Samarinda. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini ya, melalui Zoom meeting ini eh, tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran peserta semua, atas waktunya untuk meluangkan waktunya. Saya akan menyebarkan ya pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kedengaran suaranya? Putus-putus, Bu. Jaringannya kayaknya di sini ya. Ini kedengaran suara. Baik, pada hari ini di sini saya berbicara ya, saya hanya di sini saya hanya berbagi pengalaman dan pemahaman apa yang sudah saya Kalimantan Timur. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Mohon maaf, Ibu, mungkin ada kendala di jaringan. Ya, Ada kendala di jaringan, jadi agak putus-putus, Bu, suaranya. masih putus-putus ya, Pak Fahri, Bu Ah, Fitri. iya, sudah, Ibu. Sudah. Sudah Oke, lebih baik, ya. Silakan, Ibu. saya kasih full. Kalau full screen kayaknya agak putus-putus deh. Gini aja ya. Memang jaringan di sekolahan low, Bu. Iya, apa. Ke lab aja Bu kalau mau pakai kabelan lebih stabil. Oh, Pak di sini aja nggak apa-apa dulu. Eh, sorry, ini gangguan ininya lah penglihatan saya. Budaya positif yang akan saya sampaikan di sini ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin istilah-istilah ini bagi Bapak Ibu masih sudah kita terapkan sehari-hari ya, walaupun cukup asing ya, cukup asing di telinga Bapak Ibu semua. Oleh karena itu nanti sedikit demi sedikit ya step by step akan kita pelajari apa inti dari budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Dan ya Bapak Ibu ya.
pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini atau biasa juga disebut dengan kurikulum merdeka, ya. Kurikulum merdeka ini merupakan kompetensi dan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk di SMP sejak tahun 2021. Sejak pertama kali diluncurkannya kurikulum merdeka, SMK Negeri 7 di Kota Samarinda. Jadi SMK 7 merupakan salah satu pelopor untuk pembelajaran dengan paradigma baru atau dengan kurikulum merdeka. Nah, paradigma baru ini berfokus pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ya, di mana peserta didik secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dengan paradigma baru itu apa sih sebenarnya? Jadi ciri-cirinya kompetensi dan karakter pada peserta didik. Didorong untuk mengembangkan berbagai kompetensi ya seperti literasi, kemudian numerasi, sains, teknologi, seni juga budaya. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah pembelajaran. Jadi bukan lagi teacher center, bukan lagi guru yang terus ya, itu salah satu ciri dari pembelajaran dengan paradigma baru. Peserta didik menjadi subjek belajar ya, bukan lagi menjadi objek belajar. Kemudian mereka didorong pembelajaran, mengambil inisiatif dan juga bertanggung jawab atas belajarnya sendiri. Jadi mereka belajar secara mandiri ya, sesuai dengan minat, bakat dan juga kemampuannya. Alhamdulillah di SMK 7 sudah kita terapkan yaitu pilihan, yaitu merupakan salah satu ciri dari pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi mereka tidak hanya berfokus pada hasil belajar, tetapi juga pada proses belajarnya. Nah, hal ini dilakukan untuk ciri-ciri dari pembelajaran dengan yang paling menonjol adalah pembelajaran berdiferensiasi, ya, pembelajaran yang beragam. Jadi psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, selama ini kan kita sudah sering dengar tuh ya apa profil pelajar Pancasila. Terdiri dari berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman bertakwa pada selanjutnya yaitu untuk mendukung sorry, saya ini takut jaringan. Oke, sekarang ada istilah lagi miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, itu mengalami miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai guru. Di sini ada miskonsepsi murid ya. Pada dasarnya pada jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun
tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid ya. Hal sedemikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Sehingga teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Efektif dan bermanfaat, miskonsepsi seperti ini. Nah, penguatan untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Jadi adalah suatu usaha untuk ada pendapat sang guru ya untuk melakukan sesuatu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Jadi itu merasa kita membuat dia merasa bersalah. Ilusi bahwa orang dewasa ya atau guru itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat mungkin akan terbentuk ya karena adanya paksaan tadi. Juga ada bagaimana mengubah paradigma stimulus respon tadi ke pendekatan teori kontrol. Ya, di sini ada stimulus respon. Kita langsung ke mengubah paradigma stimulus respon ke Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif ya, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu guru ya yang ada di sini, sekarang kita membahas tentang konsep dari disiplin positif ya. Nah, ini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Jadi kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka kebanyakan disiplin pasti mereka akan bisa belajar ya. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Bagaimana? Ini bisa apa? Pak Lutfi? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Makna Halo. kata dari disiplin, iya. Oke, saya lanjut Iya, ya. iya. Jadi ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Pak Lutfi? Oke, yang terbayang di benak saya itu disiplin itu eh, mengikuti aturan yang dimana mengontrol diri kita gitu, mengontrol style kita, karakter kita. Misal kalau misalkan kalau dilihat dari dunia pendidikan ya, pada saat kita sekolah kita disiplin masuk ke dalam
kelas untuk mengikuti pelajaran, kalau ada PR mengerjakan. Terus pada saat disiplin eh, dalam pekerjaan, pada saat kita ada jadwal mengajar, maka masuklah di jam mengajar. Itu salah satu contoh disiplin. Kalau disiplin kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada saat jam sholat, ajan, marilah kita segera sholat. Seperti itu contohnya. Jadi mengontrol diri. Baik, bagus. Terima kasih Pak Lutfi atas yang kita pahami selama ini disiplin. Nah, disiplin itu ada berasal dari internal dan ada juga yang berasal dari eksternal. Nah, dalam budaya kita ya, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidak seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa kita sendiri yang mewajibkan kita melakukan self disiplin, ya wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suatu. Kemudian Ki Hajar juga menyatakan bahwa untuk mencapaikan kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, ya syarat utamanya adalah harus disiplin diri, ya, yang memiliki motivasi internal. Jadi bukan motivasi eksternal, ya. Jika kita bukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, ya, kita atau yang pihak lain atau yang disebut dengan motivasi eksternal dari luar, bukan dari diri kita. Nah, adapun kata merdeka, ya, menurut merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya. Jadi kalau dari bahasa Latinnya ya, disiplin itu artinya belajar, ya. Kata yang sama dengan disiple atau murid, ya, murid itu atau pengikut. Betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah nah, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, di sini agama, bahasa maupun dari latar belakangnya. Nah, yang kita gunakan ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Ya, yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ini aja kan? kemudian berkebenangan global, gotong royong, nanti kiblatnya kita untuk membentuk siswa kita ini menjadi yaitu motivasi perilaku manusia. Ada motivasi yang berasal dari seperti saya sebutkan tadi, ada sekarang Bapak Ibu kita sendiri ya terlebih dahulu bagaimana kita berperilaku, kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit ya atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan
di sini ya untuk menghindari motivasi ya ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya karena kalau tidak kan penghargaan atau imbalan dari orang lain seperti kita ya hadir ke sini karena kita mau dapatkan imbalan karena kalau tidak hadir nanti TPP-nya dipotong ya seperti itu motivasi seperti itu untuk kita hadir motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Nah, hukuman tadi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi, rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman ini ya atau ketidaknyamanan ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila dari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik ya Tuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi motivasi ini bersifat ketakutan tadi, takut dihukum ya, takut dipecat dan sebagainya seperti itulah ya. Atau gaji atau upah dan sebagainya atau hadiah itu satu tingkat di atas motivasi. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka. Ya, mereka juga melakukan sesuatu bersifat eksternal tadi dari luar ya, karena adanya hadiah atau yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, ya, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, ya, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan lagi eksternal. Seperti apa ya contohnya kira-kira? Internal ini. Ada yang bisa bantu saya memberikan contohnya? Motivasi seperti Iya, Bu. bangun. Putus, Ya. Bu. Oh, putus. Mbak Lutfi, Iya, Bu. Nggak putus dengar nih, Bu. masih kedengar. Tadi putus-putus. Yang memang asalnya dari diri sendiri, tidak lagi takut kena seseorang atau tidak lagi karena saya mau yang tertinggi untuk dari ketiga motivasi dari dalam diri perilaku manusia. Nah, ini tadi contoh hukuman, kemudian ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun
Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi pada permasalahan kali ini akan diperkenalkan tahu atau baru dengar? Ya, restitusi ya. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi baik kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu sih. Kalau sebelumnya kita membahas lebih mendalam antara hukuman dan konsekuensi. Apa perbedaannya hukuman dan konsekuensi ini? Ada yang bisa bantu saya? Pak Juanda, Boleh, bisa Bu. enggak? Chen, suara ini jaringan kayaknya ya. Oke, saya lagi. Bersifat tidak terencana ya atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan ya atau pengarahan dari kita lihat perbedaannya ya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid jadi sifatnya tiba-tiba. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi ya guru. Jadi umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi apa yang akan diterima bila mereka melakukan pelanggaran. Nah, Pak Nugi ya, kalau kamu melakukan hal ini, maka konsekuensinya seperti ini, seperti itu. Jadi pada konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau misalnya lagi mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu untuk bermain karena tadi eh, konsekuensinya seperti itu. Dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Kemudian kita lanjut lagi. Jaringannya agak lelet di sini. Oke. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia ya, kan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam kita terpenuhi dengan baik.
manusia. Nah, tentunya Bapak Ibu semuanya sudah paham ini ya. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup ya, survival ya. Ya, ini adalah kebutuhan yang bersifat kesehatan ya. Kemudian kebutuhan rumah dan makanan, minuman, kebutuhan biologis juga termasuk ya sebagai bagian dari proses ada komponen psikologisnya pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikut dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan atau hubungan sosial, koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, juga kebutuhan merasa menjadi bagian dari terhubung dengan orang lain, ya teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, atau suatu kelompok di mana kita bergabung. Itu suatu kebutuhan. Jadi kalau kita punya bestie A, B, C, jadi itu memang merupakan suatu kebutuhan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang lainnya adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Sesuatu, ya, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, kemudian bisa membuat suatu dihormati, ya. Jadi sedikit. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, ya. Otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak suka mencoba-coba dan tidak terlalu terpengaruh orang lain, ya. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan, ya, bermain, tertawa. 5 kebutuhan dasar manusia yang memang harus kita miliki. Nah, selanjutnya, nah ini yang intinya, 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu semuanya, kira-kira sebagai penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, sebagai teman atau dalam suatu lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengkontrol diri harapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini posisinya di mana nih? Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat merasa bersalah kah? Atau sebagai teman kah? Ya. Nah, 5 posisi kontrol ini diterapkan berada di posisi kontrol ini, ya, dan juga atasan dalam suatu lembaga, ya,
atau dalam suatu lingkup pekerjaan. Jadi penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat murid dalam lebih dalam lagi ya. Nah, biasanya guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata-kata hormat pada bendera selama 1 jam. Itu salah satu contohnya ya. Saya tidak bisa mengacting nih. Biasanya kalau langsung di depan ya. Nah, ini contoh-contoh kalimat seperti patuhi aturan saya atau awas seperti itu. Eh, Kamu selalu saja salah seperti itu. Selalu pasti selalu yang berakhir selesai. Nah, itu adalah melotot, jari menunjuk-nunjuk. Nah, itu sebagai posisi kontrol dampaknya bagi murid. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, biasanya ya kemungkinan bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau mejanya dan sebagainya, atau bahkan yang lebih buruk lagi, ya. Atau bisa jadi pulang sekolah, motor atau mobil bapak ibu guru dicoret-coret atau dilepas spionnya. Dia seperti itu, ya. Tapi ada yang lebih ekspresif karena efek dari hukuman tadi mungkin dia tidak suka atau tidak senang. Kemudian posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini ya biasanya guru akan bersuara lebih lembut ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar dalam dengan kata-katanya yang lembut ya. Nah, ini seperti contohnya ini di sini berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, itu contohnya. Ini siapa yang coret-coret ya? Kok jadi merah-merah? Berikutnya itu, ini bisa dihapus nggak ya? Yang mencoret-coret kayaknya mengganggu pemandangan deh. Oke, kita lanjut. Posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, di sini Nah, di sini ada kalimat, ayo dong kita ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Biasanya Bapak Ibu guru seperti ini, ada nggak ya di SMK 7 yang tipikal seperti ini? Jadi muridnya dianggap sebagai teman. Kalaupun dia berbuat salah, pemantau. Nah, pemantau ini dia lebih ke melakukan sesuatu berdasarkan ke konsekuensi, ya. Itu. Jadi dia tidak asal menghukum. Ya, seperti ini. Contohnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan, so diulangi lagi ya. Nah, itu posisi guru sebagai pemantau. Jadi kalaupun tidak jadi eh, dia melakukan sesuatu memang berdasarkan aturan atau konsekuensi. Kemudian yang paling ideal ya adalah posisi sebagai manajer. Nah, untuk
adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu ya bersama dengan murid, mempersilahkan murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki, dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, ya bila kita menginginkan murid-murid, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, ya, namun nanti kita lihat contohnya ya, dia sebagai posisi sebagai seorang manajer, nanti saya kasih lihat videonya. Nah, itu sudah saya kasih tahu. Nah, di sini kira-kira posisi kontrol apa? Coba teman-teman bisa bantu enggak? Ini posisi kontrol apa nih dia? Dengan kalimat ini, Risti Oktaviani. Bu, ngomong Bu, mohon maaf, ini kayaknya kayak mana sih? Kayaknya kesalah klik deh Bu, maaf. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, di sini ada posisi kontrol apakah aku. Nah, ini saya kecewa. Apakah teman atau pembuat merasa bersalah? Ini istilahnya ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Artinya guru mengucap ini kepada... Nah, Bu, Pak, kayaknya aku tadi... Pak. Nah, kemudian ada lagi kata-kata di sini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol apa nih? Penghukumkah? Mantaukah? Atau pembuat merasa bersalah? Nah, kalau yang pertama ini adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Karena ada kalimat saya. Nah, kalau ini penghukum. Dan yang ini posisi apa rencanamu? Sepertinya pada fokus. Nggak bisa ya dihapus ya? Di clear, di admin nggak bisa di clear. Di admin bisa. Di mana ya? Biar clear ya, saya tutup dulu. Stop share. Oke, baru saya share ulang. Ini posisi masih ngerekam kan? Seorang guru menanyakan apa rencanamu untuk apa nih? Sorry. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan orang manajer di contoh-contohnya. Kemudian posisi kontrol apakah aku, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ini posisi kontrol sebagai seorang teman. Baca contoh ya. Nanti Bapak Ibu bisa merefleksi diri apa posisi kontrol saya ketika melakukan tindakan terhadap murid. Nah, kalau yang ini sebagai penghukum nih, jelas nih, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan kelas ini. Kenapa disebut keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas?
Ada yang bisa jawab? Untuk pembentukan keyakinan kelas atau sekolah ini biasanya wali kelas ya membuat seperti ini, peraturan seperti ini, ya, bukan peraturan. Jadi yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal atau umum. Ya, dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu. Kemudian semua warga kelasnya juga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat. Kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Bisa ditinjau kembali ke ya, sticky note ditempel di dinding ya. Aturan keyakinan apa yang harus diterapkan di kelas tersebut. Bisa berupa kayak seperti majalah dinding dan sebagainya seperti itu. Ada untuk ini segitiga restitusi ini ada 3 restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar dari segitiga restitusi ini adalah bertujuan untuk mengubah identitas melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, artinya yang menjadi anak yang baik seperti itu. Anak yang melanggar peraturan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Ya, kalau kita mengkritik dia, maka kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Ya, ketika dia harus idealnya kita menggunakan segitiga restitusi ini, mulai dari tahap menstabilkan identitas terlebih dahulu. Nah, ini adalah ya ketika melakukan tindakan ketika anak-anak melakukan kesalahan. Nanti saya ini lihatkan videonya. Seperti mana ya tadi ini? Berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Itu contoh-contoh. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dan seterusnya seperti itulah ya. Tahap emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Jadi saat itulah ketika BP atau ke wali kelasnya ya, kita harus melalui tahap menstabilkan dulu ya, dikasih didinginkan dulu lah, cooling down dulu lah, langsung kita judge seperti itu ya. Jadi ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Jadi saat itulah kita harus menstabilkan identitas. Kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dulu, ya, kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Tindakan yang salah, kita validasi dulu, ya, setiap tindakan kita melakukan dengan
tuh tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kita memahami kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka ya sikap seorang anak yang terus-menerus merengek ya, apa yang kebutuhan anak tersebut. Jadi memang minta cari perhatian aja anaknya. Jadi kalimat-kalimat di bawah ini tanpa menghakimi akan memvalidasi sebenarnya maunya mereka itu apa sih ya, atau memvalidasi kebutuhan mereka itu apa ya. Nah, ini kalimat-kalimat bukan yang lebih buruk dari ini ya gitu kan. Jadi kita kasih kalimat-kalimat seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa. Tanyakan dulu kenapa dia bisa melakukan hal itu ya. Nah, kemudian mungkin dia berkelahi dengan temannya karena patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Oh, ya ini terbalik. Menanyakan keyakinan di urutannya. Oke, dia tahapnya adalah validasi tindakan yang salah dulu. Nah, pada saat menanyakan keyakinan ini, ya teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internalnya. Jadi ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah satu tadi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Sorry. Nah, di sini keyakinan kelas. Nah, ini ya, menanyakan termotivasi secara intrinsik ya. Oke, berarti ini sudah benar ini. Saya revisi sedikit ya. Presentasinya terbalik judulnya. Nah, kemudian kalau yang ini validasi. Jadi ini adalah segitiga kita yang idealnya kita lakukan pada saat menangani siswa yang sedang bermasalah. Validasi tindakan salah. Oh, dia terdouble di sini. Oke. Nah, ini ada institusi. Sudah jalan ya videonya? Udah. Mungkin agak putus-putus.
Ini adalah tahap menstabilkan identitas. Nah, ini adalah pada tahap validasi tindakan yang salah. Ini ada beberapa dialog. Nah, ini dialog untuk validasi tindakan yang salah. Nah, dia mulai merendah. Udah nggak emosi lagi anaknya. Ini tahap menanyakan keyakinan. Ini lagi lucu. Nah, itu adalah tadi menindak siswa yang bermasalah. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu dan menanyakan keyakinan kelas. Akhirnya kita sampai pada sesi terakhir, yaitu ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, kemudian profesional dan sosial yang baik di mana dalam posisi kontrol saat ini, kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, diri, merdeka, dan juga bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Bagaimana pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kurang lebih saya mohon maaf ya apabila ada salah-salah dalam penyampaian, apabila ada yang kurang jelas ya saya kembalikan ke moderator Bapak Fahri. Halo, suara saya masih kedengaran? Fahri, Pak Lutfi. Putus-putus, Bu. Halo Bu, putus-putus Bu.
Pak Hari masih ada nggak? Oke, saya ambil alih aja ya. Ada yang mau tanya jawab? Pak Fahri ke WC-nya, Bu. Ada yang mau ditanyakan dari hasil paparan saya tadi? Yang masih kurang jelas atau ada yang perlu diperjelas? Layar saya juga. Gimana Bapak Ibu? Udah cukup ya? Oke, baik. Karena waktunya juga sudah 1 jam. Apakah ada yang ingin mau ditanyakan Bapak Ibu? Untuk tunggu Pak Fahri dulu ya, baru kita tutup ya Pak Lutfi ya. Halo Bu, saya bertanya Ya. Bu, saya Oh beri ya. masukan. Ya, jadi nanti kalau bisa budaya positif bisa disosialisasikan lagi ke mana ke guru-guru di SMK supaya untuk penerapan tahun ajaran baru. Oh baik, siap. Kami dari Guru Penggerak Angkatan 10 bersama Pak Agus siap berkolaborasi. Keadaan yang tidak memungkinkan karena semuanya pada sibuk dengan kegiatannya, maka hari ini kita melakukannya secara daring. Mungkin untuk kedepannya guru, warga, semua warga yang ada di SMK Negeri 7 Samarinda ini. Makasih masukannya Pak Lutfi. Pak Fahri sudah ada Pak Lutfi. Pak Fahri belum di tempat, Bu. Dia keluar tadi sebentar. Keluarnya kemana? Jauh nggak? WC tadi. Atau Pak Lutfi tutup deh? Ya. Pak Lutfi? Udah Bu. Pak Lutfi, ditutup aja. Pak Lutfi. Halo ya Bu. Halo. Ya, bisa ditutup aja. Oh, Pak Lutfi aja yang tutup. oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman pada pagi hari ini telah mengikuti budaya positif. Semoga ilmu ini menjadi hal yang baru untuk kita. Itu aja. Terima kasih Bu Midi pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir untuk mendengarkan saya. Sama-sama, Bu. Selamat. Sama-sama, Ibu. Bu.